Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B akan membahas topik terkait dinamika konflik dan kerjasama perbatasan antara Thailand dan Kamboja dari kuil Preavihir ke mekanisme ASEAN. Izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Saya Najwa Nadipa Madani dengan NIM akhir 151. Saya Siva Siti Evelia Saragi dengan NIM akhir 152. Saya Muhammad Wildan Al-Aziz dengan NIM akhir 153. Saya Nasya Aulan Azahra dengan NIM akhir 155. Saya Gifari Radili Mursali dengan NIM akhir 159. Simak video kami, semoga bisa memahami. Yeay! Konflik perbatasan antara Thailand dengan Kamboja pada tahun 2008, terutama pada kasus kuil Preavihir, telah menjadi isu geopolitik yang menonjol di Asia Tenggara. Di kawasan Asia Tenggara ini, konflik ini sempat memicu ketegangan militer pada awal abad ke-21. Dinamika konflik ini juga mencerminkan potensi kerjasama dan resolusi damai antar negara melalui mekanisme regional. Dari perspektif teori liberalisme, konflik ini bukan hanya tentang sengketa teritorial, tetapi juga tentang bagaimana institusi, diplomasi, dan kepentingan bersama dapat digunakan mengelola konflik dan membangun kerjasama. Dalam konteks Thailand dan Kamboja, meskipun terjadi bentrokan bersenjata di sekitar situs warisan dunia tersebut yaitu kuil Preavihir, kedua negara menunjukkan komitmen terhadap pendekatan multilateral dan penyelesaian damai melalui Mahkamah Internasional atau ICJ, dan kemudian melalui ASEAN sebagai organisasi kawasan. Peran ASEAN dalam meredam eskalasi konflik, mendorong dialog bilateral, dan membentuk norma penyelesaian damai menjadi manifestasi konkret prinsip-prinsip liberalisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Tujuannya adalah untuk memahami dinamika konflik dan kerjasama perbatasan antara Thailand dan Kamboja, khususnya di sekitar kuil Preavihir, melalui lensa teori liberalisme. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana norma internasional, institusi regional, dan praktik diplomatik mempengaruhi perilaku negara dalam konflik regional. Teori liberalisme menjadi landasan utama dalam penelitian ini. Dalam kerangka liberalisme atau internasional tidak hanya didominasi oleh negara-negara yang mengejar kepentingan kekuasaan, tetapi juga terlibat dalam interaksi yang rasional, damai, dan saling menguntungkan. Institusi nasional, hukum, dan kerjasama multilateral, penelitian ini mengkaji peran Mahkamah Internasional atau ICJ dan ASEAN sebagai institusi yang menjadi saluran penyelesaian konflik antara Thailand dan Kamboja. Liberalisme menekankan bahwa negara bukanlah aktor tunggal yang rasional dan mementingkan kekuasaan, tapi juga rasional mencari perdamaian dan stabilitas melalui institusi internasional. Sengketa perebutan kuil Preavihir sudah berlangsung selama 60 tahun lamanya, yang menyebabkan dampak besar bagi keamanan dua negara, yaitu perpindahan penduduk lokal yang berada di area seluas 4,6 km dari area sengketa, serta banyak kematian puluhan tentara akibat konflik bersenjata di area tersebut. Konflik ini diawali tepatnya pada tahun 1953. Waktu itu Thailand membangun pos polisi di kawasan pegunungan Dangkrek sebagai bentuk memperkuat pembelaannya di wilayah yang perbatasan yang terletak di dekat kuil Preavihir. Tindakan Thailand ini dilakukan setelah Kamboja belum lama meraih kemerdekaannya. Dampak dari tindakan Thailand, pemerintahan Kamboja melakukan bantahan di bawah pimpinan Perdana Menteri Sihanouk dalam jangka waktu 5 tahun, dari tahun 1953 sampai 1958. Beberapa negosiasi telah dilakukan yang pada akhirnya pada tahun 1959 Kamboja menunjukkan keberatannya dengan mengajukan permasalahannya ke ICJ, International Court of Justice, yang merupakan badan pengadilan internasional yang berpusat di Den Haag, Belanda. Pada akhirnya pada 1962 hasil dari putusan ICJ
adalah kuil Privy Here adalah milik Kamboja. Akan tetapi untuk wilayah sekitar kuil yang memiliki luas 4,6 km belum ditentukan secara jelas kepemilikannya Thailand atau Kamboja. Dengan adanya hasil tersebut, tentunya pemerintahan Thailand tidak terima dengan putusan tersebut. Thailand mengeklaim dengan alasan nasionalisme dan kepercayaan sehingga kawasan kuil tersebut milik Thailand. Kemudian konflik ini muncul kembali pada tahun 2008 dan memuncaknya pada tahun 2011 yang ditandai dengan peristiwa yang mengakibatkan 6 orang tewas dan 15 orang mengalami luka-luka yang menyebabkan puluhan ribu warga yang di sekitar wilayah tersebut harus mengungsi. Peran ASEAN sebagai organisasi regional dalam menangani sengketa wilayah antara Thailand dan Kamboja. Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja, khususnya di sekitar Candi Privy Here, ditangani ASEAN melalui prinsip ASEAN Way, di mana pendekatan ini tuh menekankan prinsip non-intervensi, dialog damai, diplomasi, dan musyawarah. Juga menghindari konflik penanganan melalui kekerasan, bahkan konflik bersenjata. Pada tahun 2011, di mana ASEAN pada saat itu diketuai oleh Indonesia, memerankan peran penting dalam menangani konflik sengketa ini. Diwakili oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Marty Natalegawa. Ia melakukan strategi shuttle diplomasi, di mana strategi ini merupakan cara berdiplomasi tanpa harus melibatkan pihak-pihak yang berkonflik melalui perantara. Indonesia juga memprakarsai informal ASEAN Foreign Minister Meeting di Jakarta pada Februari 2011 yang secara khusus membahas konflik yang sedang terjadi, di mana pertemuan itu menghasilkan kesepakatan yaitu Treaty of Amity and Cooperation. Selanjutnya ada gencatan senjata secara permanen, juga penunjukan ASEAN sebagai mediator aktif. Indonesia bahkan ditunjuk untuk mengirim tim pemantau ke wilayah berkonflik. Meski sempat terkendala situasi politik Thailand pada saat itu, tetapi langkah ini cukup menunjukkan pergeseran peran ASEAN dari pasif menjadi lebih aktif dalam menyelesaikan konflik antar anggotanya. Tujuan utama dari ASEAN untuk menangani konflik-konflik yang terjadi antara anggotanya itu untuk menjaga kredibilitasan ASEAN agar konflik tidak dibawa ke Dewan Keamanan PBB. ASEAN menghadapi banyak tantangan keamanan regional, terutama konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja, terutama yang berkaitan di wilayah sekitar kuil Privy Here. ASEAN berusaha menjaga stabilitas kawasan dengan mendorong penyelesaian damai melalui dialog dan diplomasi, serta menghindari eskalasi militer yang dapat menciptakan konflik baru. Bahkan, negara anggota ASEAN seperti Indonesia aktif membantu menyelesaikan konflik tersebut dengan melakukan shuttle diplomasi dan memfasilitasi pertemuan bilateral dan multilateral antara Thailand dan Kamboja. Tujuan dari upaya mediasi ini adalah untuk mencapai konsensus dan mengurangi ketegangan di wilayah tersebut. Selanjutnya ada mekanisme penyelesaian konflik di ASEAN. Yang pertama ada Treaty of Amity and Cooperation. TAC adalah salah satu alat penting ASEAN untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di wilayah tersebut. Prinsip penyelesaian sengketa secara damai tanpa kekerasan melalui dialog, negosiasi, arbitrase, dan mediasi adalah pilar utama dari TAC. ASEAN menggunakan prinsip ini untuk menyelesaikan sengketa antara Thailand dan Kamboja. Kemudian yang kedua ada diplomasi konsensus atau ASEAN Way. ASEAN menggunakan pendekatan diplomasi konsensus yang menekankan kesepakatan dan penghormatan terhadap kedaulatan negara anggota. Pendekatan ini menghindari intervensi langsung dan menuntut setiap negara anggota untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan dukungan ASEAN sebagai fasilitator. Seperti ASEAN Summit, ASEAN Ministerial Meeting, dan ASEAN Defense Minister adalah beberapa contoh forum di mana diplomasi ini berjalan. Kemudian yang ketiga ada mediasi dan fasilitas regional. ASEAN memungkinkan pertemuan tiga pihak antara Thailand, Kamboja, dan mediator seperti Indonesia untuk membahas masalah perbatasan. Forum Komit Batas Bersama atau JBC juga berfungsi sebagai tempat untuk diskusi dan penyelesaian teknis terkait batas wilayah. Selanjutnya ada keterbatasan ASEAN dalam menangani konflik.
Yang pertama yaitu prinsip non-intervensinya ASEAN. ASEAN sangat menjunjung tinggi prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negerinya para anggota. Hal ini membatasi kemampuan ASEAN untuk mengambil tindakan tegas atau memaksa solusi dalam konflik perbatasan, sehingga penyelesaian sangat bergantung pada kesediaan pihak-pihak yang bersengketa untuk berunding. Kemudian yang kedua, tidak adanya kekuatan penegakan. ASEAN tidak memiliki militer atau aparat penegak hukum yang dapat memaksa pelaksanaan kesepakatan atau menghentikan eskalasi konflik. Hal ini membuat ASEAN hanya bisa berperan sebagai mediator dan fasilitator tanpa kemampuan untuk mengintervensi secara langsung. Kemudian terakhir ada upaya mediasi dan diplomasi regionalisasi yang terbatas. Walaupun ASEAN secara aktif membantu mediasi, penyelesaian sangat bergantung pada niat baik dan komitmen negara anggota yang bersengketa. Untuk mencapai kesepakatan yang mengikat secara kuat, diplomasi yang mengutamakan konsensus seringkali memerlukan waktu yang lama dan hambatan. Dengan mengedepankan mekanisme penyelesaian damai melalui TIC dan diplomasi konsensus atau ASEAN Way, ASEAN berfungsi sebagai mediator dan fasilitator dalam konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Namun prinsip non-intervensi dan kekurangan kekuatan penegakan, ASEAN hanya dapat berfungsi sebagai mediator. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Nah, dari konflik ini dapat kita simpulkan melalui teori liberalisme bahwa penyelesaian konflik perbatasan Thailand dan Kamboja di sekitar Kuil Pren Vihar menunjukkan bahwa negara bisa memilih jalan damai. Itu bukan hanya mengejar kekuasaan. Kamboja membawa konflik ini ke sengketa ke Mahkamah Internasional atau ICJ. Nah, dan kedua negara ini melibatkan ASEAN sebagai mediator. Nah, hal ini mencerminkan prinsip liberalisme, yaitu pentingnya hukum internasional, kerjasama, dan diplomasi dalam menyelesaikan suatu konflik. Nah, walaupun ASEAN ini memiliki keterbatasan seperti prinsip non-intervensi dan tidak memiliki atau tidak punya kekuatan militer, pendekatan damai lewat diplomasi tetap efektif untuk menjaga stabilitas kawasan. Nah, peran aktif Indonesia di sini melalui shuttle diplomasi itu menunjukkan bahwa kerjasama antar negara itu lebih bermanfaat dibandingkan konflik. Nah, pendekatan liberal ini juga menekankan bahwa institusi dan norma internasional itu bisa membantu untuk menciptakan perdamaian di jangka panjang. Oke, baik, sekian.